Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 praktikan simulasi komputer dengan saya Ahmad Reza Bayhaqi NPM 19150 dan rekan saya Muhammad Nahrul Ilmi NPM 19124. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil laporan di modul 4 yaitu simulasi sistem dinamik produksi handphone dengan menggunakan software Stella di PT FPI. Untuk abstraknya sendiri, yaitu simulasi sistem dinamik pada PT FPI sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan persediaan yang dimiliki. Permasalahan yang terjadi pada PT FPI yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik agar didapatkan jumlah kapasitas produksi, sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Metode simulasi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan software Stella, dengan output dari software Stella dalam model simulasi persediaan, sehingga sangat mudah dimengerti dan dianalisa. Setelah diketahui model simulasi yang tepat, dilakukanlah validasi secara statistik dari hasil output pada simulasi dinamis pada PT FPI. Dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember, jumlah persediaan resistor sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Jumlah permintaan handphone pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok resistor dan stok handphone. Next. Untuk pendahuluan, teknologi sangatlah penting bagi kita semua, terutama dalam pendidikan. Semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, maka kebutuhan dalam pendidikan akan bertambah. Teknologi pun berkembang dari abad ke abad. Pemodelan dan simulasi sistem dinamis tepat digunakan untuk munculnya kurangnya statement pemodelan sistem. PT FPI merupakan perusahaan di bidang produksi handphone dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem dinamis. Tujuan sebuah permodelan yaitu untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Next. Oleh sebab itu, model sistem dinamis berupaya untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai bahan informasi. Formulasi kebijakan yang lebih kompleks, salah satu software yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu software Stella. Model Stella merupakan salah satu model yang berbasis sistem yang bersifat dinamis. Model sistem ini dapat memudahkan memecahkan masalah di alam yang sangat kompleks dengan mempelajari bagian-bagian atau komponen dari sistem yang saling berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang baru sebagai hasil interaksi yang terjadi. Tujuan pembuatan jurnal dari praktikum ini di modul 4 adalah untuk memahami konsep sistem dinamis, dapat merancang model simulasi sistem dinamis dengan menggunakan software Stella, dan dapat mengaplikasikan software Stella untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan begitu, pembaca dapat membantu dan memahami dalam segi apapun saat suatu pola terjadi di suatu sistem. Yang kedua itu metode penelitian. Software Stella merupakan sebuah contoh aplikasi yang digunakan dalam sistem dinamik yang mulai dikembangkan pada 1960-an. Fungsinya adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi, sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Untuk yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengelolaan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder. Data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Data jumlah permintaan, data presentasi peningkatan pemakaian, data presentasi penurunan daya beli, daya peningkatan pemakaian, daya penurunan daya beli, data stok handphone,
data konsumsi, data produksi, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok resistor, data presentasi kecatatan bahan baku, data presentasi peningkatan produksi resistor, dan data hasil produksi handphone. Adapun data-data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut: jumlah permintaan sebanyak 1.491, stok bahan baku 28474, presentasi penurunan 6%, presentasi peningkatan pemakaian 12%, presentasi peningkatan produksi 12%, dan presentasi kerusakan 6%. Yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Berikut merupakan flowchart dari langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama yaitu mulai, didapatkan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian rumusan masalah, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian didapatkan pengumpulan data, yaitu data jumlah permintaan, data presentasi peningkatan pemakaian, data presentasi penurunan daya beli, data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data stok handphone, data konsumsi, data produksi, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok resistor, data presentasi kecatatan bahan baku, data presentasi peningkatan produksi resistor, dan data hasil produksi handphone. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan software Stella, kemudian diuji verifikasi dan validasinya, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk penjelasan langkah-langkah flowchart, yaitu mulai, tahap paling awal dalam melakukan penelitian, studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi naik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimasukkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 13 data yang diinput, yaitu data jumlah permintaan, data presentasi peningkatan pemakaian, data presentasi penurunan daya beli, data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data stok handphone, data konsumsi, data produksi, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok resistor, data presentasi kecatatan bahan baku, data presentasi peningkatan produksi handphone, dan data hasil produksi handphone. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan software Stella, kemudian diuji verifikasi dan validasinya, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan saran, dan selesai. Penelitian dinyatakan valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Few moments later. Baik, terima kasih untuk Saudara Ahmad Reza Bayhaqi. Di sini saya akan melanjutkan di bagian hasil dan pembahasan. Yaitu yang pertama adalah validasi model. Pada sebab ini ditampilkan data-data yang akan diolah berupa teks atau tabel atau diagram atau gambar. Perhitungan manual pada data mentah jika ada, dan analisa yang berisi kesimpulan pada proses validasi. Yang pertama, grafik model simulasi persediaan resistor. Belum masuk ke pembahasan lebih lanjut grafik model simulasi, saya akan menjelaskan tentang yang ada di sini, untuk pembuatan model simulasi persediaan resistor handphone. Nah, untuk pembuatan bagian ini saya menggunakan software Stella. Maksudnya kelompok 37 ini menggunakan software Stella. Untuk penjelasan software Stella akan saya terangkan lebih lanjut. Few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software yang kita gunakan, yaitu ini software Stella. Kita buka dulu Stellanya. Nah, software Stella tampilannya seperti ini. Yang kita gunakan yaitu semuanya ini, yang kita gunakan semua kecuali yang ini. Langsung saja kita ke tutorial. Saya contohkan untuk bagian yang atas saja, karena bagian yang bawah ini pembuatannya sama dengan bagian yang atas.
kita klik yang ini dulu, yang gambar converter, kita klik. Oh bukan, kita klik stop dulu. Kita klik stop, kita klik 1, stopnya ada 3, 1, 2, ada 3. Nah, untuk stopnya sendiri yang pertama yaitu jumlah permintaan. Kita jaga jumlah permintaan. Terus ini stop HP. Dan ini untuk stop bahan bakunya yaitu stop resistor. Sebenarnya komponen HP itu sangat banyak, ada resistor, ada baterai, ada lain-lain lah. Cuma yang saya ambil yang lebih kerennya bahasanya resistor saja. Ini kita klik yang ini, gambar apa ini? Gambar flow. Nah, dari sini kita klik. Oh, bentar. Dari sini kita klik, kita tahan, kita geser ke sini. Terus kita klik lagi flow. Dari sini, dari dalam kita tarik keluar dan pasti seperti itu. Ini ya. Nah, ini untuk yang dari sini, dari flow yang ini ke sini itu yaitu peningkatan pemakaian, dan dari dalam ini, dari jumlah permintaan ini keluar yaitu penurunan daya beli. Langsung kita buat saja. Klik peningkatan pemakaian dan penurunan daya beli. Peningkatan pemakaian dan penurunan daya beli. Oke. Terus yang ini yaitu persentase penurunan daya beli. Nah, oke, paham. Setelah itu kita klik converter untuk mengisi persentasenya. Klik converter, persentase penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Oke, terus kita hubungkan dengan menggunakan action connector. Kita klik dari sini. Oh, mohon maaf. Kita klik dari sini. Kok nggak bisa? Nah, seperti itu ya. Action connector. Kita konekkan dari sini ke sini. Terus dari jumlah permintaan ini ke sini. Sama juga dari jumlah permintaan ke sini. Seperti gambar ini. Seperti gambar ini. Setelah tuh yang bawah ini sama mengikuti yang atas, tinggal kalian bikin sama seperti tadi. Ini klik activation connector, ini juga activation connector, ini activation connector tadi, menghubungkan antara jumlah permintaan dengan konsumsi HP, stok HP dengan konsumsi HP, dan komposisi penggunaan bahan baku ke produksi HP. Ini saling berhubungan karena merupakan simulasi persediaan handphone. Oke, langsung kita buka saja yang ada di materi yang sudah jadi program modul 4. Nah, kalau ini sudah jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk memasukkan rumus-rumusnya, memasukkan angka-angkanya supaya terbentuk suatu sistem simulasi. Nah, di sini saya masukkan, tinggal kita klik 2 kali saja. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk jumlah permintaan saya kira-kira cuma 5.000 saja jumlah permintaan, karena tidak setiap orang juga butuhkan HP, jadi saya gunakan 5.000 saja. Terus untuk ini peningkatan. Nah, untuk rumus dari peningkatan pemakaian itu sendiri yaitu persentase peningkatan itu sendiri dikali dengan jumlah permintaan. Jadi jumlah permintaannya berapa dikalikan dengan persentase peningkatan. Ini juga sama.
Persentase penurunan dikalikan dengan jumlah permintaan. Nah, untuk selanjutnya, untuk memasukkan rumus tinggal kali 2 kali saja. Nah, untuk memastikan bahwasanya setiap komponen ini apakah sudah termasukkan nilai, itu bisa kalian jadikan saja, dekatkan kursor Anda ke satu komponen. Nah, ketika komponen itu memunculkan angka, maka di situ komponen tersebut sudah terisi dengan angka kalian, angka yang kalian inginkan atau simulasi yang kalian inginkan. Setelah itu, setelah semua angka ini terisi, maka kita tinggal menentukan saja apa yang kita cari, yaitu graph-path. Kita klik graph-path, kita klik di sini. Nah, kita klik 2 kali untuk di graph-path-nya. Nah, untuk di modul ini yang kita gunakan untuk di graph-path-nya yaitu jumlah permintaan, stok HP, stok resistor, terus untuk produksi HP-nya berapa, dan konsumsi HP. Untuk displaynya ini dari 1 ke 12 seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, ini di sini akan muncul angkanya, dan akan muncul di sini yang nomor 1 yaitu jumlah permintaan, 2 stok HP sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Terus jangan lupa kita pin supaya grafik ini tidak hilang. Terus kita run saja simulasinya. Jangan lupa kita cek dulu tadi speknya. Nah, ini pastikan dalam bentuk bulan. Terus untuk ini dari 1 ke 12 dan DT-nya 1. Oke, kita klik OK saja. Terus kita run. Nah, data inilah yang akan kita analisis nanti. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita butuhkan data tabel. Ini kita klik yang sebelahnya graph-path, table path. Klik aja di sini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, sama, bukan hampir sama sih ya, sama sih. Kita klik saja seperti yang tadi, produksi HP, konsumsi HP, dan lain-lain. Tinggal klik OK. Dan seperti itu saja. Terus kita run. Ya, jangan lupa di pin biar tabelnya tidak hilang. Terus kita run. Nah, akan muncul angka-angka yang akan kita analisis. Oke, kita akan kembali ke analisis. Baik, kita analisis 2 gambar ini. Yang pertama yaitu grafik, graph-path, dan tabel path. Baik, kita kembali ke sini. Nah, kita langsung scroll saja ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi graph-path tadi kita copy paste saja ke sini, terus dianalisis. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan handphone mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik yang berwarna biru dan ditunjukkan dengan angka nomor 1 seperti yang saya jelaskan tadi, yang sesuai dengan inputan dengan rentang jumlah permintaan dari bulan 1 ke bulan 12 yaitu sebesar 5.000 kg sampai 9.491,49 kg. Hal ini dikarenakan grafik stok resistor yang memiliki nilai sebesar 28.474,48 kg. Grafik stok handphone yang memiliki nilai sebesar 35.816,95 kg dan konsumsi handphone yang memiliki nilai sebesar 24.835,34 kg dan juga grafik produksi handphone yang memiliki nilai sebesar 26.862,72 kg berada jauh dari grafik jumlah permintaan sehingga mampu mencukupi proses produksi dan dapat terus dilakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu gambar yang kedua yaitu table path, model simulasi persediaan resistor seperti yang ada di software yang saya jelaskan tadi. Analisisnya yaitu pada proses produksi handphone dengan bahan baku yang digunakan adalah resistor dengan komposisi 100%. Dapat diketahui bahwa jumlah permintaan resistor pada handphone dan juga dapat dilihat dari gambar di atas bahwa untuk nilai final dari jumlah permintaan sebesar 9.491,49 kg untuk stok HP sebesar 35.816
16,95 kg. Dan untuk stok resistornya sebesar 28.474,48 kg. Yang artinya peningkatan jumlah permintaan handphone harus diimbangi dengan peningkatan stok resistor dan bahan baku yang berupa resistor agar proses produksi handphone itu akan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan atau kekurangan bahan baku, karena itu juga sangat penting. Itu kesimpulannya dari hasil output pada simulasi di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember jumlah persediaan resistor sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa resistor juga mencukupi permintaan yang ada, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan handphone pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok resistor dan stok handphone, yang artinya peningkatan jumlah permintaan handphone harus diimbangi dengan peningkatan stok handphone dan bahan baku yang berupa resistor. Oleh karena itu, jika permintaan handphone meningkat, maka harus dilakukan penambahan jumlah stok handphone dan bahan baku berupa resistor agar proses produksi dapat berjalan optimal. Dari tujuan pembuatan jurnal pada praktikum di modul ini adalah untuk memahami konsep sistem dinamis, dapat merancang model simulasi sistem dinamis dengan menggunakan software Stella, dan dapat mengaplikasikan software Stella untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan begitu, pembaca dapat membantu dan memahami dalam setiap akun saat suatu pola terjadi di suatu sistem. Dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai total biaya yang harus dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak hanya dapat mempertimbangkan mengenai jumlah persediaannya saja, tetapi juga dapat mempertimbangkan biaya pengeluarannya juga, sehingga proses produksi tetap berjalan dengan optimal dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Dan di sini daftar pustaka yang kita rilis atau yang kita ambil untuk mengisi pendahuluan atau mengisi latar belakang tadi. Sekian penjelasan dari kelompok 37. Saya Muhammad Nahrul Ilmi, NPM 19124, dan rekan saya Ahmad Reza Bayhaqi dengan NPM 19150 mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya untuk semua kawan-kawan praktikan laboratorium simulasi komputer dan juga para asisten laboratorium dan juga laboran dan K-lab. Saya dan rekan saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.